Kita semua tahu bahwa keempat diakon kita ini adalah para filsuf dan para teolog. Filsafat dan teologi mereka tekuni sebagaimana harusnya belasan tahun, sehingga pasti olah budi yang namanya rasionalisasi filosofis telah menyadarkan mereka bahwa salah satunya segala sesuatu di dunia ini termasuk tentang penghayatan misteri imamat, panggilan dan perutusan sesuatu yang ilahi, itu selalu menyejarah, membumi. Itu bukan hanya hasil olah filosofi manusia, tetapi kita merujuk pada yang tadi saya katakan, filsuf dan teolog utama, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ketiga bacaan tadi adalah titik tolak inspirasi kita. Panggilan Yeremia itu biasanya laris manis di kalangan kami para imam dan biarawan-biarawati, menjadi sumber motonya. Lalu Paulus dalam suratnya tadi, bacaan kedua, lumayan rinci tentang senjata-senjata yang harus dipakai oleh seorang imam, biarawan-biarawati yang terpanggil khusus untuk hidup bakti, seperti kebenaran, kebijaksanaan, keadilan, ya, kegigihan dalam perjuangan, dan yang paling penting adalah selalu berdoa. Itulah beberapa senjata yang disebut oleh Paulus. Tapi untuk hari ini saya ajak kita sekalian untuk mengikuti refleksi dan pesan filosofis teologis Yesus, si filsuf ulung, si teolog ulung, ketika kearifan reflektifnya dirumuskan oleh penginjil Lukas dengan kata-kata yang membingkai, tema yang membingkai. Hari ini, besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Itu kearifan yang amat sangat inspiratif, yang harus membingkai seluruh perjalanan yang namanya penghayatan dan perutusan imamat. Saudara-saudariku, terutama keempat saudaraku diakon, niat, tekad dan aksi perutusan Yesus di dunia itu supaya membuat yang ilahi, yang surgawi itu menyejarah dan membumi, dan diwujudkan secara amat indah oleh Lukas penginjil. Yerusalem yang dituju oleh Yesus itulah simbol dari puncak panggilan dan perutusan Yesus. Beberapa orang Farisi yang biasanya menjadi musuh utama justru diam-diam mengagumi dan menghormati Yesus. Lalu mereka bocorkan rencana besar, skenario mengancam orang yang namanya Yesus, karena dia lagi tenar-tenarnya, simpatinya tidak terbendung, simpatisannya tidak terbendung. Dan sekarang dia menuju Yerusalem, simbol segala kekuasaan duniawi, ya, yang diwakilkan pada
orang-orang sebangsanya, yaitu orang Yahudi, yang tidak hanya menolak tapi mengancam dia dengan ancaman maut, kematian. Itulah latar belakang dari pernyataan kearifan filosofis teologis Yesus. Hari ini, besok dan lusa aku tetap harus melanjutkan perjalananku. Baik. Pertanyaannya, apa kiranya moto yang memotivasi tekad dan keteguhan, ketegaran niat dan hati Yesus sampai mau mempertaruhkan dirinya di Golgota? Dan bagaimana sikap Yesus itu, moto Yesus itu menginspirasi keempat diakon kita ini. Postur tipe Zakheus, ya, dalam diri yang membaca Injil tadi, si Asis, terekam bahwa pada langkah awal panggilnya membuat dia minder, stres. Dia bertanya kepada dirinya, mampukah saya, sudah pendek ini, saya sudah tinggi begini, kalau bayangkan kalau Asis berdiri sini tenggelam. Bahkan refleksinya bilang, teman-temannya dalam guyonan terasa seperti membuli dia. Kau kecil begini bisa tidak? Tetapi ternyata dinamika dialog bina diri bersama Tuhan yang Asis imani sebagai formator utamanya ketika dia masih sebagai calon, meneguhkan dan meyakinkan dia bahwa penyertaan Tuhan itu pasti dan setia. Dan sejak dia meyakini itu, maka Asis, saudaraku, sejak hari ini secara definitif dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan, engkau dipercayakan dengan suatu panggilan dan perutusan yang harus kau uji dan kau buktikan dalam seluruh sejarah hidup imamatmu, bahwa kesimpulan pribadimu, penyertaan Tuhan itu senantiasa setia dan pasti akan menjadi keyakinan yang kokoh kuat mewarnai seluruh perjalanan hidup imam. Aku menyertaimu, itu bukan hanya sekadar kata-kata janji Yesus, tapi engkau imani itu, percaya itu sebagai jaminan. Lanjutkan perjalananmu hari ini, besok dan lusa. Karena saudaraku, program misi Yesus yang jelas dan presisi ternyata telah mempesonamu sejak dari awal secara amat kuat dan konsisten sepanjang perjalanan proses perkenalan, pemahaman, pendalaman dan pemantapan seluruh proses benar dirimu yang kita kenal sebagai formasio, sebagai calon.
inspirasi, pesona program Yesus itulah yang Carlo simpulkan ternyata itu berciri rasa ilahi tetapi sekaligus rasa mendunia. Telah meneguhkan tekad kerinduanmu untuk mewarnai seluruh hidup imamatmu hari ini, besok dan lusa. Dan ketika Anda memastikan secara definitif sebentar lagi bahwa itulah nada dasar perjalanan imamatmu yang harus kau hayati dan kau hidupi dengan kekuatan iman bahwa roh Tuhan ada padaku, itu kata-kata Yesus bukan kata-kata Carlo. Maka yakinlah Carlo, saudaraku, perutusanmu sebagai imam adalah sebuah kepercayaan yang pasti engkau tekuni dengan setia. Karena kata-kata Yesus roh Tuhan ada padaku itu menjadi kata-kata sakti yang akan menjadi jaminan untuk seluruh sejarah perjalanan imamatmu hari ini, besok, dan lusa. Maka yakinlah selalu kata-kata itu dan tingkatkanlah kesetiaan. Duc in antum adalah salah satu moto yang juga paling laris manis di antara kami para imam. Dan biar paling pasti memilih yang itu tuh. Arnold, saudaraku, adalah salah satunya yang lagi-lagi memilih Duc in altum sebagai motonya. Terjalnya ngarai sejarah panggilanmu yang kau refleksikan berliku-liku, saya yakin, saya percaya telah meyakinkan dirimu bahwa misteri imamat memang terkandung di sumur, di kolam dan laut yang lebih dalam, tidak ada di permukaan-permukaan. Makanya Anda mengakui dalam refleksimu Anda membutuhkan waktu kemarin yang lebih panjang sebelum hari ini kau siap untuk ditabiskan. Namun saya percaya pula bahwa Arnold telah tetap sadar bahwa dalam laut terkandung harta karun ilahi yang harus Anda bumikan bersama saudaramu Yesus. Yang ilahi harus menyejar, baru itu bermakna. Refleksi pribadimu jelas mengungkapkan Arnold pasti akan dan harus terus menyelam dan menyelam. Mesti mungkin tidak pernah akan sampai puas dengan tangkapan selimpah apapun. Imamat tertabis memang demikian, misterius, tetapi mudah-mudahan akan tetap membuat engkau penasaran dan terus menyelam dan menyelam tak henti-hentinya. Karena saya percaya justru dengan itu Anda bisa menyejarahkan, membumikan kehendak Allah yang ilahi itu untuk kebanyakan, untuk banyak sesamamu di bumi ini. Dan ketika engkau menyelam bersama dengan Yesus yang memberi perintah Duc in altum, Anda akan mampu, percayalah. Saudara-saudariku, setiap orang tentu pernah merasakan nikmatnya persahabatan yang sejati. Fiam telah merasakan itu, salah seorang yang telah merasakan nikmatnya persahabatan.
Tapi tidak sebarang sahabat kan. Menurut refleksinya, sahabat yang dia temukan sepanjang masa persiapannya, yang sejati, yang tidak ada duanya, yang tidak ada tandingannya, adalah sahabat yang bernama Yesus. Benar kan? Dan yang paling buat Fiam rasa nikmat dalam persahabatan dengan sahabatnya Yesus adalah kadar kasih tanpa pamrih yang sahabatnya Yesus hidupi, hayati, sehingga yang dia bawa, yang ilahi yang dia bawa dari Bapaknya dan menyejarah membumi begitu menarik, ya, mengajak simpatisan begitu melimpah, sehingga ketika dia masuk Yerusalem, karena dia dengan itu dicurigai akan mengambil alih kekuasaan Yerusalem, Yudaisme, mungkin dengan people powernya, maka dia diingatkan oleh beberapa orang Farisi yang masih mengagumi dia, hati-hati. Tapi apa yang jawab Yesus? Hari ini, besok dan lusa saya tetap harus melanjutkan perjalanan. Dan tujuan perjalanan adalah Yerusalem, di mana ada tragedi Golgota, tetapi ada kemuliaan Golgota di sana. Fiam, engkau telah menemukan sahabat yang sebenarnya. Maka jangan ragu selama engkau menggandeng erat-erat tangan sahabatmu itu, Yesus, dan tidak hanya sekadar menggenggamnya kayak genggam HP, karena Yesus terlalu mahal, sahabatmu itu terlalu mulia dan terlalu agung, terlalu hebat untuk diibaratkan dengan HP di genggaman tanganmu. Maka kalau Yesus tidak pernah bisa diganggu, digantikan oleh HP di genggamanmu, Anda akan berjalan dengan selamat. Tapi ibu saudara-saudari terkasih, umat beriman yang berbahagia, Fiam, Carlo, Aziz, dan Arnold yang saya kasihi, temuan-temuan definitif reflektif selama masa persiapanmu sudah benar dan jitu. Belum sempurna, pasti. Tetapi gereja, kami semua yang hadir mewakili gereja, percaya kamu berempat sudah mantap, siap, maka dianggap layak untuk menyambut dan merangkul anugerah imamat khas dalam gereja Katolik, dan mudah-mudahan merangkulnya sekuat-kuatnya, seerat-eratnya, selengket-lengketnya dalam seluruh perjalanan imamatmu. Kami semua mendoakan itu. Bersama kami para imam, rekan-rekanmu nanti seperjalanan, mari kita bersama-sama menciptakan persaudaraan dan persahabatan seimamat yang tulus dan lestari sifatnya. Tidak hanya tunggu senang dulu baru bersahabat. Ketika kamu gagal sana, gagal sini, merasa terhukum dan tersiksa, disisihkan, janganlah. Mari kita bersama-sama menekuni kepercayaan yang luar biasa mahal dari guru kita, Imam Agung kita, Yesus Kristus. Keluarga sebagai seminari pioner dan segenap umat gereja universal, khususnya gereja lokal Kuskupan Agung Ende, di mana dengan tanpa paksaan telah Anda pilih sebagai rumah dan medan pelayanan pengabdianmu. Dan kami semua yang hadir adalah pendukung dan pendoamu yang pasti. Apa mau dicemaskan? Kenapa harus takut, ragu? Mencintai gereja
Percaya kepada gereja artinya mencintai dunia dan juga mencintai Tuhan. Sesama ada dalam rangkulan dunia. Cintailah kami semua dengan sukacita, tanpa pamrih. Maka Carlo, Arnold, Fiam, dan Asis, tancapkan saja langkah-langkahmu kini, besok, lusa, dan sampai kapan, agar bisa mencapai Yerusalem yang menjadi tujuan perjalanan guru ilahi kita, imam agung kita, Yesus Kristus. Tanpa ragu, mari kita mengejar, mari kita mendunia dengan sukacita dan kasih ilahi. Tuhan memberkati.